Oke, kali ini kita bakal bahas 3 kunci rahasia buat balik ke rumah Bapa. Anggap aja ini semacam peta ya, buat perjalanan rohani kita yang kadang-kadang ya bisa bikin bingung. Coba deh jujur, pernah nggak sih kamu ngerasa hidup tuh lagi stuck banget? Rasanya hampa atau kayak kehilangan arah? Padahal jadwal kamu penuh dari pagi sampai malam. Super sibuk, tapi tetap aja rasanya ada yang kurang. Cuma nggak tahu apa. Nah, ini dia yang sering kita salah kaprah. Perasaan jauh dari Tuhan itu seringnya bukan karena dia yang pergi loh. Justru sebaliknya, bisa jadi kita nih yang tanpa sadar udah jalan kejauhan dan lupa arah pulang. Nggak kerasa ya, sebentar lagi kita masuk masa prapaskah. Dan ini bukan cuma soal aturan ini itu ya. Anggap aja ini adalah kesempatan emas, sebuah perjalanan 40 hari buat kita upgrade diri secara rohani. Keren kan? Nah, buat perjalanan ini, jelas kita butuh panduan kan, biar nggak nyasar. Anggap aja kita punya GPS rohani. Dan GPS ini punya 3 pilar utama yang bakal nuntun kita langkah demi langkah buat balik lagi ke pelukan Bapa. Dan inilah dia, 3 pilar itu. Doa, lalu ada puasa dan pantang, dan yang terakhir, amal kasih. Ini tuh satu paket lengkap ya, nggak bisa dipisah-pisah. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari kunci yang pertama, doa. Dan dengerin baik-baik, ini bukan soal kewajiban ya, tapi ini semua tentang membangun kembali sebuah relasi. Coba deh bayangin, kamu punya sahabat deket banget, tapi udah berbulan-bulan nggak ngehubungin dia. Pas mau ngobrol lagi, canggung banget kan? Nah, doa itu persis kayak gitu. Ini bukan soal baca teks hafalan, sama sekali bukan. Tapi ini soal obrolan jujur dari hati ke hati antara kita, seorang anak, sama bapaknya. Yesus sendiri udah ngasih contoh. Dia minta kita berdoa dengan tulus, di tempat tersembunyi, bukan buat pamer atau cari perhatian orang. Jadi kuncinya itu tulus. Coba deh tantang diri sendiri. Luangkan 5 menit aja tiap pagi. Bukan buat minta macam-macam, tapi coba tanya, Tuhan, hari ini apa sih yang Engkau mau aku lakuin? Sip, kunci pertama beres. Sekarang kita lanjut ke kunci kedua, puasa dan pantang. Nah, ini soal melatih otot kita yang paling penting, yaitu kendali diri. Tapi kenapa sih kita perlu puasa? Jujur aja, kita ini sering banget jadi budak dari keinginan kita sendiri kan? Pengen belanja terus, scrolling medsos sampai subuh, nggak bisa nolak makanan enak. Nah, puasa itu ibarat tombol reset. Kita belajar bilang enggak ke semua keinginan daging itu, supaya roh kita yang jadi lebih kuat. Dan ini penting banget buat dibedain ya. Puasa itu tujuannya buat melatih roh, biar kita sadar kalau kita tuh hidup bukan dari roti aja, tapi dari setiap firman Tuhan. Beda banget sama diet, yang fokusnya ya murni ke urusan fisik, ke kalori. Ada satu lagi nih, sisi yang lebih dalam dari puasa. Waktu kita ngerasain lapar karena kita memilih untuk lapar, kita jadi diingetin kalau di luar sana banyak banget saudara kita yang nahan lapar bukan karena pilihan, tapi karena terpaksa. Nah, disitulah empati kita diasah. Oke, sekarang kita masuk ke kunci ketiga, yang melengkapi semuanya. Amal kasih. Disinilah iman kita diuji. Disinilah iman kita jadi nyata. Pasti sering dengarkan iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, ini dia intinya. Pertobatan kita, doa-doa kita, itu semua nggak boleh cuma berhenti di dalam kamar doa. Harus keluar, harus kelihatan dalam tindakan nyata. Yesus ngasih mandat yang jelas banget. Apapun yang kita lakuin buat saudara kita yang paling kecil, yang paling butuh bantuan, kita itu sebenarnya lagi ngelakuin itu buat dia. Jadi, masa prapaskah ini waktu yang pas banget buat kita lebih melek sosial. Nggak harus muluk-muluk kok. Bisa dengan isiin uang jajan, atau sesimpel ngasih waktu buat dengerin temen yang lagi curhat. Jadi, kalau kita lihat ketiganya bareng-bareng, ini tuh bukan sekedar 3 aturan yang kepisah ya, ini adalah sebuah sistem. Sistem pembersihan, atau mungkin lebih tepatnya, sistem kalibrasi ulang buat seluruh hidup kita. Yuk, kita rangkum ya. Doa itu buat kalibrasi ulang hubungan kita sama Tuhan, biar nyawa rohani kita hidup lagi. Puasa itu buat kalibrasi ulang hubungan kita sama diri sendiri. Ini ibaratnya gym buat disiplin diri. Dan amal itu buat kalibrasi ulang hubungan kita sama sesama. Buktiin kalau kasih itu nyata, bukan cuma omongan. Lihat kan gimana ketiganya saling ngunti? Ini bukan checklist tugas, tapi sebuah ekosistem. Kalau tanpa doa, puasa kita ya cuma jadi program diet, nggak ada artinya. Tanpa amal kasih, doa kita bisa jadi cuma kata-kata kosong di udara. Sebaliknya, puasa ngasih kita ruang dan kejernihan buat berdoa lebih dalam. Doa yang dalam itu numbuhin belas kasihan, yang akhirnya ngedorong kita buat beramal. Dan amal bikin doa dan puasa kita jadi relevan di dunia nyata. Semuanya nyambung, harus jalan bareng.
Nah, setelah kita bongkar semua ini, sekarang gantian saya yang nanya ke kamu. Coba renungin deh. Dari 3 kunci ini, doa, puasa, sama amal kasih, kira-kira mana nih yang bakal jadi tantangan paling gede buat kamu di Prapaskah tahun ini? Coba dipikirin baik-baik. Karena jujur, mengenali tantangan itu udah setengah jalan menuju kemenangan. Itu langkah pertama buat kita bertumbuh.